والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين إلى يوم الدين وبعد. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini kembali kita memulai kembali kajian istiqomah di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa senantiasa menjaga istiqomah. Amin. Ramadan sudah kita lalui. Tetap kita bermohon, berdoa selalu kepada Allah. Mudah-mudahan segenap ibadah kita di bulan Ramadan diterima sebagai amal soleh kita yang akan dilipat gandakan pada hari kiamat. Amin, insyaallah. Sebetulnya hari-hari ini adalah gemuruh yang memadati barangkali ataupun menyibukkan baik pikiran maupun hati umat Islam adalah terkait dengan Palestina. Karena apa? Karena memang Palestina itu tidak sekedar negaranya. Kalau negara, Palestina adalah seharusnya tidak boleh kita Indonesia dan bangsa Indonesia lupa bahwa Palestina adalah negara yang termasuk pelopor di dalam mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi seharusnya bagian dari timbal balik, bagian daripada hubungan baik, bagian daripada komunikasi yang baik antar negara-negara yang di sana tentu mayoritas Muslim adalah dukungan untuk Palestina adalah tidak bisa, tidak patut untuk dilupakan. Tetapi bukan sekedar Palestina sebagai negara, tetapi Al-Masjidul Aqsa adalah titik yang merupakan akidah bagi umat Islam seluruh dunia. Karena kalau kita adalah Muslim, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Al-Masjid Al-Aqsa itu adalah bukan sekedar sejarah bahwa Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan melalui titik antara lain adalah Al-Masjid Al-Aqsa. Sebelum Rasul berkunjung berziarah ke areal itu, Allah sudah sebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sudah disebut dengan al-masjid al-aqsa. Seperti apa bentuknya? Allah sudah jelaskan kepada Rasul Muhammad, kepada kita semua, adalah ada yang disebut dengan al-masjid al-aqsa. Setelah Rasul memberitahu kepada kita bahwa wahai umat Islam, syiar kalian yang tidak boleh dilupa dan perjalanan tur rihlah yang bermakna ibadah itu adalah Al-Masjid Al-Aqsa. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, la tusaddu ar-rihalu illa ila salasati masajid. Perjalanan rihlah tidak boleh dimaknai ibadah kecuali pada 3 masjid.
Al-Masjid Al-Haram, Al-Masjid Al-Aqsa, wa masjidi. Kata Rasul, kalau kalian melakukan perjalanan dan nilainya itu ibadah, bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kamu melakukan perjalanan rihlah ke Al-Masjid Al-Haram, ke Al-Masjid Al-Aqsa, dan ke Al-Masjid An-Nabawi. Al-Aqsa itu adalah rihlahnya umat Islam. Dan itu adalah menunjukkan Al-Masjid Al-Aqsa adalah aset juga bagi umat Islam. Dan seterusnya. Kawasan itu adalah dulunya satu, yang disebut dengan Syam. Tetapi Syam setelah agresi dan penjajahan, Perang Dunia I, Perang Dunia II, muncul nama yang terkenal adalah Syria. Padahal Syria itu adalah bagian dari Syam. Dan Syria itu adalah menjadi seperempat pada akhirnya. Padahal dulunya Syam mencakup 4 kawasan. Membagi-bagi kawasan umat Islam, ya terutama pasca jatuhnya Al-Khilafah Al-Utsmaniyah. Oleh mereka, kawasan umat Islam itu dirobek-robek bagaikan kertas, diiris-iris bagaikan roti, semau mereka sendiri, dan jatuhlah bahwa kawasan Syam itu dibagi menjadi 4 kapling. Ada Palestina, ada Yordania, Urdun, ada Lebanon, Lebanon, dan ada Syria. Nah, yang dimaksud dengan Palestina ini adalah kemudian bahkan dibagi-bagi lagi, kemudian ada kawasan yang itu adalah menjadi dikuasai oleh PBB. Ternyata itu adalah menjadi kelanjutan dari ide Theodor Herzl untuk menjadikan tempat kembali dalam kategori mereka orang Yahudi ke tanah itu. Jadi para jamaah sekalian, sesungguhnya keberadaan Israel Zionis di kawasan itu adalah merupakan nasionalisme Theodor Herzl. Jadi bukan bagian dari riwayat yang benar terhadap akidahnya orang Yahudi, ya, karena kawasan itu sudah bukan lagi milik orang Yahudi. Nah, intinya adalah hewan sekalian, umat Islam sejak 1948 itu adalah oleh penjajah Yahudi Zionis sedikit demi sedikit diambil, dirampas, bahkan tidak dengan rasa manusiawi, tidak dengan rasa malu. Rumah yang ada di sana penduduknya muslimun itu adalah didatangi oleh polisi mereka atau tentara mereka, lalu kemudian disuruhnya penduduk penghuni rumah itu keluar, dan kemudian setelah keluar digantikan penghuninya, penduduknya oleh orang Zionis atau Yahudi, lalu kemudian penghuni awalnya adalah diusir atau dibunuh. Jamaah sekalian, tentu adalah penjajahan, apalagi kekerasan, pembunuhan, dan itu adalah merupakan kebiadaban dilakukan oleh orang Yahudi sampai bukan saja perjanjian damai 1 kali, 2 kali.
malam Jumat kalau di kita, jam 2 malam kita, kalau di sana jam 2 malam, tepatnya jam 2 malam waktu sana, itu sesuai dengan usulan Mesir bahwa lakukan perdamaian dan disepakati oleh parlemen Israel bahwa tanpa ada bantahan bahwa damai sudah hudnah itlaqu annar, jangan terus berperang, berhenti. Kalau saja Yahudi itu dalam posisi menang, semestinya mereka tidak mau berhenti karena targetnya adalah sampai dengan merebut Palestina total, secara total. Tetapi mereka mau ya melakukan damai dan berhenti perang sebetulnya adalah karena kemenangan mujahidin di Palestina. Kalau dari si angka, kerugian berada di antara umat Islam. Kalau orang sebut dengan kekalahan, sebetulnya yang sudah babak belur umat Islam. Karena apa? Berdasarkan berita yang Anda dapatkan hari Jumat, itu adalah para muslimin, termasuk mujahidin, termasuk rakyat sipil, termasuk perempuan, termasuk anak-anak yang mati terbunuh di perang ataupun pada peristiwa 11 atau 10 hari lah data itu adalah mencapai tidak kurang dari 232 nyawa yang sudah melayang dari kalangan Palestina. Kemudian orang yang luka itu adalah tidak kurang dari 1.900 manusia terluka, berdarah-darah. Bisa jadi dari mereka itu adalah orang yang cacat seumur hidup. Nauzubillah min dzalik. Sementara beritanya dari kalangan Zionis Israel itu katanya yang mati hanya 12 orang. Yang lukanya hanya sekian ratus orang sedikit. Berarti posisinya adalah mereka menang sebetulnya kan, karena korbannya sedikit. Jadi kalau pemberitaan itu adalah orang Yahudi hanya 12 orang yang mati. Sementara kaum muslimin 232 itu kan nyawa. Nah, jadi baiknya umat Islam itu adalah setelah mereka minta damai, mengusulkan damai lewat Mesir, maka wajar disepakati untuk damai. Itulah etika dan akhlak mulia, akhlak luhur dari Islam. Kewalahan, ya maka damai, maka diterima oleh umat Islam. Nah, jamaah sekalian, sebetulnya kemenangan ini adalah hasil jerih payah setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pastinya adalah kaum muslimin, mujahidin. Nah, karena itu kita di satu sisi harus bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada umat Islam seluruh dunia, khususnya muslimin Palestina, untuk menyelesaikan ya pertempuran itu. Yang ingin saya sampaikan, teman sekalian, adalah dua hal terkait ini. Pertama adalah bahwa umat Islam tetap tidak boleh berhenti dari peduli terhadap saudara-saudaranya di Palestina. Bisa jadi kepedulian itu adalah melalui support. Bahwa jangan sampai ada di antara umat Islam yang justru sedih ketika umat Islam di Palestina merayakan kemenangannya. Harusnya ikut kita bersenang, berbahagia. Berikan kepada mereka takyid, berikan pada mereka dorongan, berikan pada mereka dukungan. Selamat, semangat terus,
maju terus, dan seterusnya. Bukan kemudian membuat subhat atau bahkan mencibirkan atau memojokkan. Karena sebetulnya mereka adalah bukan melulu urusan politik, tapi di situ ada akidah, di situ ada kemanusiaan, di situ ada berbagai hal. Jadi, teman sekalian, kalau saya sampaikan, maka pertama kali umat Islam itu harusnya adalah support. Jangan ada kemudian subhat sana, subhat sini, unsur Syiah dan segala macam. Kita mendukung perjuangan umat Islam Palestina yang memang mereka bertahan, mempertahankan kawasannya, akidahnya, ibadahnya, yang selama ini adalah terutama setelah keberadaan orang Zionis di sana, mereka selalu terganggu, terancam, bahkan teraniaya, terzolimi. Harusnya senang, puas bersama senangnya saudara kita yang ada di Palestina itu. Kalau kita senang dengan rasa aman dan tentram, harusnya senang juga ketika saudara kita tenang dan tentram. Bagian daripada konsekuensi Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau dia beriman, maka cirinya dia senang, dia suka terhadap apa yang disukai oleh saudaranya, seperti dia menyukai, mencintai terjadi pada dirinya. Nah, oleh karena itu, teman sekalian, ini yang pertama. Yang kedua mestinya adalah kalau kita mampu adalah ya mudah-mudahan berhenti, yaitu adalah bisa bila perlu dengan nyawa, dan itu adalah syar'i. Membela saudara muslim itu bila perlu dengan nyawa, bahkan bukan sekedar membela saudara, tapi membela kesucian al-masjid al-aqsa, jadi dengan nyawa. Atau yang ketiga bisa jadi dengan harta. Ya, kita misalnya di Al-I'tisam, ya, Lajnah Ijtimaiyah, sudah berusaha dan alhamdulillah sudah terkumpul dana, dan itu adalah bagian dari bukti. Apa yang Allah berikan kepada kita berupa harta, ke lapangan, kita bersama-sama bergotong royong, berbagi, memenuhi mereka yang duka, memberikan hiburan atas apa yang menimpa mereka, antara dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Seberapapun, Allah tidak menilai dari sisi besarnya, karena besar dan kecil itu relatif. Bagi orang yang miliarder, ya, menyumbang 100.000 ya tidak ada apa-apanya. Tapi bagi orang yang punya 100.000, menyumbang 100.000, wah itu keseluruhan namanya. Jadi itu adalah bukan dengan angka, tetapi sebetulnya adalah dengan nilai yang terkandung di dalam apa yang dikorbankan lewat harta itu. Ketiga adalah yang paling mudah, berapa? 4 ya, yaitu dengan doa. Kita doakan mereka yang meninggalnya menjadi diterima oleh Allah sebagai syuhada, betul? Yang sakitnya oleh Allah segera dipulihkan kesehatannya, betul? Kemudian yang susah ekonominya akibat kezaliman ini segera Allah pulihkan, sehingga mereka yang kelaparan, yang sakit segala macam segera pulih menjadi keadaan seperti sedia kala. Dan itu adalah minimal doa, murah dan mudah. Bagi para mujahidin, segera mereka Allah sehatkan kembali, segarkan kembali, gairahkan kembali, perimakan kembali, sehingga kalau mereka terjadi pengkhianatan, karena orang Yahudi adalah pengkhianat, mereka selalu sepakat tapi selalu ingkar janji. Itu adalah mereka siap juga untuk menghadapi mereka, dan mereka dalam posisi fit. Gitu. Kita doakan. Karena lelah itu, ya, mereka itu sekian hari, minimal 10-11 hari, ya, berjihad fi sabilillah. Jadi kita doakan para mujahidinnya. Berikutnya juga adalah kita doakan juga itu si Zionisnya, si penjajahnya, si perampasnya, itu adalah oleh Allah dihukum.
seadil-adilnya, sekeras mungkin, ya, bila perlu dibinasakan. Allah Maha tahu. Bahkan dalam ramalan prediksi orang Yahudi sendiri itu adalah namanya Benny Morris, ya, itu mereka menggambarkan bahwa negara Yahudi itu tidak akan lama. Kata mereka hanya 30 sampai 50 tahun saja. Dah cukup. Jadi kita doakan betul. Orang Yahudinya sendiri menggambarkan 30 sampai 50 tahun saja tuh Yahudi di situ. Bahkan ada yang menggambarkan 2021. Itu adalah 2022. Ya. Yahudi akan kembali rata dengan tanah. Tidak ada. Jadi para jemaah sekalian, kita doakan. Jangan kemudian kita berdoa, ya Allah, sehatkan aku. Ya Allah, berikan lapang rezeki saja untuk diri kita. Saudara kita juga perlu doa kita. Karena doa itu adalah silahul mu'mini. Senjata bagi orang yang beriman. Nah, tidak punya senjata militer, tidak punya senjata uang, punya senjata doa doang, jangan minder. Berdoalah untuk saudara-saudara kita. Jadi, pertanyaan sekalian, itu adalah hal yang seharusnya penting untuk dimiliki oleh setiap muslim. Adapun level negara, maka Indonesia adalah negara mayoritas muslim. Mewakili mayoritas muslim di dunia adalah patut jika menyatakan bahwa wahai Zionis, tidak boleh berbuat seperti itu kepada saudara-saudara kami. Berarti diplomatik, harus pandai, harus berhasil. Nah, para jemaah sekalian, itu adalah minimal yang harus kita lakukan. Atau minimal yang juga ada di tangan-tangan kita. Misalnya media. Ya, bagian dari berita-berita tentang jihadnya umat Islam di Palestina itu sebarkan kepada umat Islam sehingga mereka ikut bersama kita, ikut iba dan ikut mendoakan. Jadi kalau menurut saya adalah ada 6 partisipasi umat Islam, baik pribadi, masyarakat maupun negara, untuk saudara kita di Palestina itu. Ya. Jadi para sekalian, ini adalah mungkin bagian dari apa yang perlu kita segarkan ingatan kita, bahwa Palestina itu adalah bukan sekedar negara, tapi dia adalah ada Al-Masjid Al-Aqsa, ada namanya Al-Qudsu, dan itu adalah namanya Baitul Maqdis, dan itu adalah bagi umat Islam harga mati. Ya, itu adalah tanah yang harus dipertahankan bahkan oleh darah dan nyawa, karena dia adalah bagian daripada amanah Allah bagi umat Islam seluruh dunia, bukan saja orang Palestina. Nah, ikhwan sekalian, itu adalah mungkin penyegaran menyikapi tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini, ya, di belahan dunia Islam sana, yang umat Islam harus tetap juga ikut merasakannya. Adapun kajian tentang istiqomah di akhir zaman, maka sesuai dengan urutan, ya, Ana ingin sampaikan terkait dengan masalah fitnah ekonomi, ya, fitnah dalam urusan ekonomi, ya. Jadi teman sekalian, satu hal lagi teman sekalian yang mungkin perlu saya sampaikan terkait dengan Palestina ini, sangat disayangkan tadi yang menyambungkan bahwa orang Yahudi itu adalah sudah menjadi karakter berkhianat terhadap perjanjian itu, terhadap kesepakatan itu, naqdu al-uhud, mengingkari, menyelisihi perjanjian sebelah pihak itu adalah menjadi kekhasan orang Yahudi. Contoh misalnya, antum mungkin bisa dengar di berita-berita bahwa hanya dalam beberapa saat saja, jam 2-nya, 2 waktu setempat tentunya, terjadi hudnah, terjadi damai. Keesokan harinya, umat Islam yang tidak berniat perang, tidak berniat untuk melakukan kerusuhan, malah justru kembali mengalami penderitaan. Ada ditekan, ada ditembaki, ada dianiaya, terulang lagi, padahal harusnya tidak terjadi. Ini namanya tidak paham. Ini namanya adalah bagian dari
akhlak atau moral atau budi pekerti atau karakter yang rendah. Ya. Tidak ada penghormatan terhadap kesepakatan, padahal sudah disepakati. Jadi hewan sekalian, menurut Ana dari ini, walaupun sudah sepakat, kewaspadaan terus harus tetap ada. Karena apa? Orang Yahudi sudah merupakan kebiasaan. Itu adalah melanggar perjanjian itu. Dari dulu, ya sejak zaman Rasulnya kan begitu. Kenapa ada namanya adalah sampai Ka'ab bin Al-Ashraf ya diusir karena kasus waktu itu perang Khaybar, itu kan karena masalahnya Yahudi mengingkari perjanjian dan kesepakatan. Nah, kalau sekarang terjadi itu ya sudah biasa lah. Oleh karena itu umat Islam harus senantiasa waspada ya terhadap Zionis ini karena memang mereka sudah menjadi darah daging ya untuk menyelisihi dari perjanjian itu. Dan itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, jadi kembali kawan sekalian kepada fitnah ekonomi di akhir zaman. Kawan sekalian, kalau kita berbicara tentang ekonomi dan fitnah dalam bidang ekonomi, maka sebetulnya kita harus paham terlebih dahulu tentang jangkauan ekonomi itu apa. Ya. Nah, oleh karena itu, maka menurut yang saya pahami bahwa ekonomi itu ya sebetulnya nanti dari sini kita akan bisa menuju ya kepada fitnah ekonomi itu dari sisi apa? Ekonomi itu sebetulnya adalah segala daya manusia yang diupayakan agar memperoleh maslahat selama hidupnya melalui pengelolaan potensi alam agar mampu beribadah kepada Allah. Ini yang saya pahami ekonomi yang tentu tinjauannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis dan Al-Islam. Bukan tinjauan orang Barat atau orang Timur seperti misalnya Adam Smith dan lain-lain. Tapi saya renungkan, saya pahami ekonomi itulah begini sebetulnya. Jadi ada di dalamnya tidak kurang dari 7 item. Kalau kita bicara ekonomi itu nanti fitnah ekonomi itu di bidang mana? Nah, itu akan ketahuan. Petanya ini adalah dari sini dulu. Dari pemahaman dulu tentang ekonomi. Nah, jadi ada dalam definisi tadi itu, saya ulangi, segala daya manusia yang diupayakan agar si manusia itu memperoleh maslahat selama hidupnya. Apa caranya? Melalui pengelolaan potensi alam agar mampu beribadah pada Allah. Itu namanya ekonomi. Bukan hanya sekedar upaya memenuhi kebutuhan. Itu sudah bagian daripada nikmat. Nah, oleh karena itu dalam definisi itu, kalau mau dipreteli tidak kurang dari 7 hal. Pertama adalah tentang yang harus kita ingat paling penting, yaitu Allah. Ekonomi harus mengingat unsur penting ini, Allah. Kenapa? Ya, karena Allah itu satu sebagai sumber daya. Segala daya manusia itu, bahkan daya apapun yang ada di dunia ini, kan bersumber dari mana? Kan dari Allah. Jadi jangan lupa, melulu kita sibuk dengan urusan ma'isyah, dia tidak sadar bahwa sebenarnya semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa Allah tidak diingat? Ini sudah masalah tersendiri, fitnah tersendiri di sini. Ketika manusia lalai terhadap Allah yang telah memberikannya dia sebagai potensi ekonomi pada dia, itu adalah sudah salah. Kedua, Allah itu adalah sumber daripada segala nikmat.
segala nikmat itu, apapun yang nanti akan dibahas dalam segala perkara bidang urusan unit ekonomi itu adalah berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah tidak mengakui bahwa itulah nikmat dan karunia dari Allah, sudah fitnah itu sendiri. Sudah fitnah tersendiri. Kemudian yang berikutnya adalah nilai. Nilai itu maksudnya adalah norma. Norma maksudnya adalah syariat. Allah kan yang punya alam semesta ini. Yang memberi karunia kepada kita daya, nikmat. Jangan lupa, Allah juga yang mengirimkan kepada kita, yang menurunkan kepada kita nilai ataupun norma, ataupun syariat, ataupun Islam. Supaya manusia benar di dalam mengelola semua potensi ekonomi itu. Jadi ini yang pertama. Ya. Kalau sudah unsur ini tidak ada, sudah orang itu terjebak dalam fitnah akhir zaman. Kedua adalah manusianya. Hewan sekalian, dalam pemahaman ekonomi itu adalah ada unsur yang tidak boleh dilupa. Ada manusia. Nah, manusia itu tidak kurang dari 3 hal dalam bahasan ekonomi. Pertama adalah manusia sebagai produsen. Ya. Berarti unsur yang melakukan suatu eksplorasi supaya dia menghasilkan sesuatu sehingga bisa akan dinikmati oleh orang lain. Produser. Kedua, manusia juga sebagai konsumen. Ya. Jadi dibahas manusia sebagai produsen, manusia sebagai konsumen. Bahkan manusia sebagai distributor karena dia yang mengedarkan segala macam semua hasil produksi dan segala macam itu adalah manusia. Jadi manusia di sini bertindak sebagai tiga itu produsen, konsumen, dan distributor. Ketiga setelah manusia adalah daya. Daya yang dimaksud adalah ada akal, ada otot, bahkan ada budi. Kalau dalam ekonomi ini tidak dibahas, wah carut marut nanti. Namanya ekonomi itu tidak lepas dari bagaimana si manusia itu dengan akalnya, dengan ototnya yang kata orang otot kawat walung besi itu, betul tidak? Itu adalah bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan itu. Itu adalah bagian daripada yang harus dibahas. Berikutnya ada unsur upaya. Upaya itu apa? Upaya itu adalah yang saya maksud di sini ada unsur fikih. Dalam tinjauan Islam atau ekonomi Islam, ya upaya ataupun usaha manusia itu tidak boleh lepas dari lingkaran fikih Islam. Nanti kita akan masuk namanya fikih muamalah, ya, ada tijarah, ada buyu', ada ziraah, ada ijarah, dan seterusnya. Fikih. Ya, jadi jangan kemudian ketika berbicara tentang pengelolaan ekonomi, merem daripada fikih itu. Wah, itu sudah fitnah tersendiri. Wajar nanti kalau terjebak kepada haram, kepada sesuatu yang syubhat, dan seterusnya. Berikutnya adalah unsur manajemen, unsur teknologi, unsur informasi. Itu adalah harus diramu sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya meraih apa yang disebut dengan ekonomi tadi. Kemudian maslahat. Apa yang ingin dicapai dari maslahat hasil jeripayah ekonomi itu? Semua daya, semua upaya dikerahkan itu adalah supaya manusia bisa hidup, manusia sejahtera, manusia tentram, manusia aman, dan akhir damai. Gitu. Itu adalah kemaslahatan yang ingin dicari dari manusia bergerak dalam bidang ekonomi. Ya. Bukan untuk seperti misalnya ada namanya dalam istilah kapitalisme, bahwa namanya juga kapital. Berarti mereka yang kaya saja yang semakin kaya. Sementara yang miskin semakin susah. Tidak. Dalam Islam ekonomi bukan seperti itu. Oleh karena itu adalah yang tidak boleh dilupa. Kemudian alam. Ekonomi tidak lepas daripada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu ada material, ada non-material, ada disebut dengan hayati, ada dengan non-hayati, dan seterusnya.
itu adalah dibahas. Kalau hayati ada hewani, ada nabati. Kalau non hayati ada air, ada tanah, ada udara atau angin, ada gas alam, ada tambang, ada api termasuk matahari terutama, ada minyak bumi. Itu semua adalah alam, sumber daya alam yang akan dijadikan sebagai objek pengelolaan ekonomi itu. Dan berikutnya adalah ibadah. Ini harus ada. Pembahasan ekonomi dalam tinjauan Islam itu harus ada orientasi bahwa ekonomi itu adalah ibadah. Seseorang ketika keluar dari rumahnya mencari rizki itu ibadah. Begitu dia memperoleh hasil jerih payahnya berupa rizki hari itu, harus dia nikmati, harus dia syukuri dan dijadikan untuk beribadah kepada Allah. Jadi ikhwan sekalian, menurut saya adalah singkatnya, ringkasnya ada 7 hal tidak boleh lupa dalam bahasan ekonomi dalam tinjauan Islam. Ya. Jadi ada Allah, ada manusia, ada daya, ada upaya, ada maslahat, ada alam, dan ada ibadah. Ini tidak boleh lepas dalam pemahaman, dalam pemikiran ekonomi. Kalau itu luput, nah masuk berarti dalam kategori fitnah akhir zaman. Ya, walaupun sudah dialami sebetulnya sejak zaman masa lalu, tetapi kita hidup di akhir zaman adalah tentu hal-hal seperti ini harus menjadi lebih tajam. Nah, ikhwan sekalian, ternyata kalau kita lihat pergerakan ekonomi itu, pergerakan ekonomi yang tadi saya pahami, saya pahamkan seperti itu adalah dalam Islam, bukan sejak abad 18. Kalau misalnya orang yang mengatakan bahwa bapak ekonomi itu adalah Adam Smith, mulai kalau tidak salah tahunnya 1872, itu dalam Islam, wah sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam itu begitu Allah hidupkan, betul tidak? Dengan Hawa dan lahir turunannya, dari mana bisa hidup? Ma'isyahnya dari mana? Tentu daripada usaha ekonomi namanya. Kalau dengan pemahaman tadi, karena ekonomi itu sebetulnya untuk hidup. Dari mana Adam itu adalah bisa hidup? Berarti sejak saat itu sudah ada pergerakan ekonomi. Nah, pada yang sekalian, pergerakan ekonomi yang kita lihat menurut Allah dikisahkan dalam Al-Quran, ya, misalnya Nabi Adam itu profesinya adalah sebagai petani, ya, falah namanya. Nabi Idris itu adalah sebagai khayyat, ya, penjahit. Kalau sekarang berarti dunia konveksi, dunia tekstil, itu kan urusannya dengan itu. Ya. Kemudian kalau Nabi Nuh itu adalah ternyata pengrajin kayu. Dalam bahasa kita adalah, ada bahasa Arab namanya najjar. Ya, itu adalah berarti dengan urusan pengelolaan hutan, ya tidak, pohon-pohonan, tumbuhan, dan seterusnya tadi yang disebut dengan sumber daya alam namanya nabati. Berikutnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah penggembala kambing. Berikutnya adalah disebut, kalau dalam istilahnya namanya ra'i al-ghanam. Itu Nabi Musa. Nabi Isa itu adalah disebutnya tabibun, atau yang berbidang dalam urusan kedokteran atau medis. Nabi Ibrahim itu adalah ahli bangunan, ya. Disebutnya adalah banna, ya. Nabi Ismail itu adalah nelayan, ya. Disebutnya adalah said as-samak. Nabi Dawud itu adalah tukang besi, ya, berarti urusan yang kaitan dengan hadid, ya, besi, ya, tambang dan seterusnya. Disebutnya dalam bahasa Arab namanya haddad. Nabi Saleh itu beternak unta, ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan tarbiyatul jimal. Jadi teman sekalian, itu adalah sesuatu yang kita harus ketahui, ya, pergerakan ekonomi sudah sejak zaman dahulu. Bahkan beliau juga adalah Nabi Saleh itu disebut juga sebagai
pembangun rumah ya, karena gua peradaban pada masa Nabi Soleh itu adalah bangun rumah-rumah itu di dalam soher, batu-batu, gunung-gunung batu itu bisa dijadikan sebagai rumah tempat tinggal ya. Gua disebut bana juga. Dan Nabi Ilyas itu adalah penenun. Ya, tadi seperti tekstil juga, betul tidak? Itu adalah namanya nasaj. Ya. Nabi Yusuf itu adalah pemeran penting dalam ekonomi negara, betul tidak? Bayangkan pemerintah waktu itu, ya Firaun waktu itu mempercayakan semua pengelolaan sumber daya ekonominya adalah kepada Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah penggembala kambing seperti Nabi siapa tadi? Nabi Musa, Ra'i al-Ghanam, dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW sejak usia 15 tahun dibawa pamannya oleh namanya Abu Talib ke negeri Syam, ya Syam tadi yang ada Palestinanya, itu adalah untuk berperan sebagai pedagang. Dan pada usia 25 tahun adalah mengelola perdagangan secara serius, sehingga beliau adalah tajir, betul tidak? Atau bidangnya disebut namanya tijar. Nah, ikhwan sekalian, semua ini adalah pergerakan ekonomi, betul tidak? Jadi dalam Islam sebetulnya pergerakan ekonomi atau ilmu ekonomi itu sudah dibahas sejak zaman baheula kala, betul tidak? Nah, oleh karena itu, kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran, nilai-nilai terkait dengan perekonomian sangat kaya dalam Islam. Sepatutnya umat Islam itu adalah lebih konsen belajar bagaimana ekonomi yang berasal daripada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga mereka lebih berkah dan dijamin halal dan thayyib. Nah, ikhwan sekalian, ini yang perlu saya sampaikan. Penting juga karena ini terkait dengan fitnah akhir zaman. Ya, belajar ekonomi sana, ekonomi sini, betul sebetulnya dari sisi pengelolaannya, tetapi kalau kembali kepada nilai-nilainya, samakah dengan bahwa sampean sebagai Muslim dan keluarga Anda juga Muslim dan banyak umat Islam di negara ini mayoritas Muslim, mereka harus dengan cara pengelolaan ekonomi yang syar'i, sehingga apa? Mereka akan mempunyai dampak. Dampak yang paling penting, hewan sekalian, adalah yang Anda tonjolkan di sini, bukan sekedar bahwa negara ini akan berkah. Kalau Indonesia, negara yang kita cintai ini dikelola segenap pergerakan ekonominya dengan cara, nilai, norma, syariat Allah, dijamin berkah. Karena itu kan bagian daripada konsekuensi takwa, betul tidak? Allah berfirman, kata Allah SWT, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi. Jadi keberkahan dari langit Allah turunkan, keberkahan dari bumi Allah akan munculkan kalau penghuninya itu beriman dan bertakwa. Bagian dari bertakwa itu adalah hindari cara, teknis, strategi, program apapun ekonomi yang tidak sesuai dengan makna takwa, yang riba, yang haram, dan hidupkan cara berekonomi yang halal dan syar'i, itu takwa. Jadi kalau ada orang, dia adalah Muslim, kemudian lulus dari bulan Ramadan, kemudian dia tahu bahwa takwa adalah sumber dari penyebab negara ini menjadi barokah, sejahtera, dan damai, lalu kemudian dalam upaya ekonomi masih menggunakan cara-cara riba, berarti belum paham. Jadi para sekalian, ini yang harus kita tanamkan, harus ada pada kita. Jadi keberkahan dunia ini atau negara ini adalah sebetulnya sangat tergantung ya kepada apakah kita di dalam kegiatan ekonomi kita sehari-hari, mikro ataupun makro lah kalau dalam bahasa itunya, itu adalah sesuai syar'i atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai dengan syar'i, wajar lah, bukan malah berkah, malah kutukan.
yang ada. Nah, karena itu maka hewan sekalian, yang harus kita ketahui adalah bahwa kalau kita ingin ya negara ini barokah, maka segenap pergerakan ekonomi di negara ini, terutama adalah saya bicara pada mayoritas warga negara ini adalah umat Islam, adalah harusnya bangga dengan pengelolaan ekonomi dengan cara syariat Islam, karena itulah yang Allah sudah tanamkan sejak mulai Nabi Adam dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hewan sekalian, adalah kalau ekonomi kita ini adalah syar'i, maka optimis maisha kita ini berasal dari penghasilan yang syar'i. Dan kalau syar'i, maka insya Allah halalun dan thayyibun. Kalau konsumsi kita ini, keseharian kita itu, mat'am, makanan, masrab, minuman, malbas, yang kita pakai halalun dan thayyibun, kita ini akan berpeluang kalau punya kebutuhan, kalau punya permohonan, kalau punya doa untuk Allah, Allah akan kabul. Tapi sebaliknya kalau seandainya misalnya kita itu adalah, na'udzubillah, sumber rizki, hasil maishahnya adalah dari